Gadis kecil itu sedang mengumpulkan barang bekas ketika dia langsung melihat masalah pada mesin-mesin impor ini, di mana pabrik sengaja menghabiskan banyak uang untuk mengundang ahli dari luar negeri untuk memperbaiki dan menyesuaikan. Namun, para ahli dari luar negeri malah sengaja mengulur-ulur waktu. Sudah seminggu berlalu, belum ada satu mesin pun yang diperbaiki. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Maaf, tidak bisa cepat. Kami harus memeriksa mesin secara menyeluruh. Baru bisa. Yang kurang hanyalah aku memohon pada kalian untuk cepatlah. Direktur kami berkata, asalkan kalian memperbaiki mesin-mesin ini dalam waktu seminggu, menyesuaikan mesin-mesin ini, akan memberi kalian 20 juta. Ini bukan masalah uang. Kami sudah bilang, setidaknya butuh setengah bulan. Ya. Setengah bulan, mendesak juga percuma. Kesulitan yang begitu jelas ini, bahkan gadis kecil pengumpul barang bekas, juga tidak tahan. Karena sebelum pensiun, dia adalah teknisi andal di pabrik. Masalah kecil yang bisa dilihat sekilas seperti ini, di tangannya, bahkan tidak butuh 1 jam, bisa diperbaiki sepenuhnya. Tepat ketika dia bersiap untuk membantu, dia bertemu dengan mantan muridnya. Wang Chunjiao, kamu baik-baik kumpulkan barang bekasmu. Datang ke sini untuk apa? Manajer umum segera setelah mendengar nama gadis kecil itu, matanya langsung berbinar. Bukankah ini penyelamat yang dicari direktur di seluruh dunia? Karena kemampuan reparasi gadis kecil itu di seluruh industri sangat terkenal hebat. Asalkan dia turun tangan, semua mesin impor tidak akan jadi masalah. Namun, murid yang telah mengikutinya selama 10 tahun, baru saja menjabat sebagai supervisor teknis. Hal pertama yang dilakukan adalah memecatnya. Murid yang sombong, mengira sudah mempelajari semua keahlian gadis kecil itu, dengan tidak sabar ingin mengusirnya. Meskipun dipecat, gadis kecil itu masih ingin menyelesaikan perbaikan mesin yang sedang dikerjakannya sebelum pergi. Dia tahu betul, selama bertahun-tahun ini, muridnya ini bekerja dengan tergesa-gesa dan tidak sabar, tidak mempelajari keahlian yang sesungguhnya. Jika sekarang dia pergi, mesin pasti akan bermasalah. Namun, muridnya itu sangat tidak sabar, ingin segera mengusirnya. Kamu menyetel apa sih? Tidak tahu, malah mengira kamu yang supervisor teknis. Dasar orang tua sok tahu. Tidak lain hanyalah mengandalkan fakta bahwa kamu telah bekerja di pabrik selama beberapa dekade. Urusan menyetel mesin, kamu suka ikut campur. Cepat tanda tangani lalu pergi. Gadis kecil itu sama sekali tidak menyangka, murid yang dipromosikannya sendiri, ternyata adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Sebelum menjadi supervisor, dia selalu tersenyum padanya, tidak menyangka baru saja dia merekomendasikannya kepada direktur untuk menjadi supervisor. Dia sudah ingin mengusirnya, namun saat ini, meskipun sangat tidak rela, itu sudah terlambat. Dia hanya bisa pasrah menandatangani dokumen, membereskan barang-barangnya dan pergi. Pada saat yang sama, direktur grup perusahaan lain sedang pusing karena peralatan di pabrik tidak ada yang bisa memperbaikinya. Mengetahui betul bahwa ahli dari luar negeri sengaja mengulur waktu, dia juga tidak berdaya untuk meningkatkan efisiensi produksi. Mereka memilih untuk mengimpor mesin. Tidak disangka karena tidak mengerti teknik perbaikan, mereka jadi tercekik di dalam negeri. Satu-satunya orang yang bisa memperbaiki mesin jenis ini hanya gadis kecil yang bekerja di pabrik pesaing. Tepat saat ini, dia baru saja menerima kabar bahwa gadis kecil itu telah pensiun. Apa? Wang Chunjiao pensiun hari ini? Bagus sekali. Saya akan segera mengatur orang untuk mencarinya. Masih bengong di situ ngapain? Cepat pergi. Baik. Gadis kecil itu pulang ke rumah, hatinya merasa sedih, karena dia baru saja kehilangan pekerjaan, dan mendengar bahwa menantunya dan putranya, karena tidak mampu membeli rumah di zona sekolah bagus, sedang mengurus perceraian. Agar tidak menjadi beban bagi putranya, dia mendorong gerobak dorongnya, dan mulai bekerja mengumpulkan barang bekas. Pada saat yang sama, muridnya baru bekerja selama 1 hari, sudah membuat mesin berasap. Mesin-mesin lain juga ikut berhenti beroperasi. Melihat situasi seperti ini, muridnya langsung merasa situasinya buruk. Agar bisa mempertahankan pekerjaannya, dia sama sekali tidak mengakui bahwa kemampuan teknisnya buruk. Langsung melempar tanggung jawab, mengatakan bahwa itu karena chip yang sudah tua. Baru buka mulut sudah bilang beli chip cuma 660.000. Lagi pula uang ini ditanggung bos. Dia sama sekali tidak merasa tertekan. Bos takut mengganggu jadwal produksi. Segera menghubungi ahli reparasi dari luar negeri. Mendengar bahwa ahlinya sedang memperbaiki mesin di pabrik sebelah, buru-buru menyuruh orang ke sana untuk mengundang ahlinya. Sementara itu, gadis kecil itu juga datang ke pabrik ini untuk membeli kardus bekas. Muridnya melihatnya, lalu memanggilnya dengan kasar. Wang Chunjiao, kumpulkan barang-barangmu, barang bekasmu. Ngapain ke sini? Wang Chunjiao, hei, Zhang Menli, dari pabrik pengecoran Runfeng. Kalau begitu, Wang Chunjiao ini pasti orang yang dicari direktur. Bagus sekali, Menli. Sekarang jam kerja. Kenapa kamu tiba-tiba ke sini? Apa ada masalah di pabrik?
Bukan urusanmu. Manly, apa ada masalah dengan pengaturan mesin? Aku sudah bilang padamu, menyetel peralatan jenis ini harus hati-hati. Kalau kamu jangan banyak omong, bicara seolah-olah kamu mengerti saja. Pergi sana ke tempat yang sejuk. Aku di sini, sedang akan membicarakan sesuatu dengan ahli dari Amerika. Tidak ada waktu untuk meladenimu. Mana? Direktur, sepertinya orang ini adalah Wang Chunjiao. Anda adalah teknisi pensiunan dari grup Runfeng, kan? Wang Chunjiao. Saya Wang Chunjiao. Anda, teknisi Wang. Saya susah payah mencarimu. Anda mencari saya untuk apa? Saya hanyalah seorang wanita tua yang sudah pensiun. Saya direktur perusahaan ini. Lihat peralatan ini, sudah rusak hampir seminggu, belum diperbaiki. Tapi pesanan saya hampir penuh, tinggal 3 hari lagi. Jika belum diperbaiki, perusahaan saya bisa bangkrut. Bangkrut? Betul, tidak mungkin. Ini semua peralatan paling canggih dari Amerika. Kecepatan produksinya tidak ada masalah. Awalnya kami ingin memecahkan masalah produksi yang lambat, baru membeli batch peralatan produksi terbaru ini dari Amerika. Tapi siapa sangka, baru dipakai beberapa hari, sudah bermasalah. Parameter produksi ini, bagaimanapun disetel tidak bisa. Teknisi Wang, saya tahu Anda ahli di bidang ini. Saya mohon pada Anda, tolong bantu saya. Ya, Direktur Lee. Ayo kita segera urus mesinnya, ayo. Berhenti. Kamu mau ngapain? Jika kalian menyentuh mesin ini, saya tidak akan memperbaikinya untuk kalian. Layanan purna jual kalian, tidak akan saya pedulikan lagi. Ahli ini, dia hanyalah seorang teknisi biasa, tidak mengerti apa-apa. Sekarang mereka ingin wanita tua ini yang memperbaiki mesin. Akan ada masalah. Terserah kamu mau peduli atau tidak. Tidak peduli ya sudah. Jim, sebelum kamu datang, kita sudah bicara dengan jelas, dengan gamblang, dalam waktu seminggu, menyelesaikan penyetelan semua mesin. Sekarang sudah 4 hari, kamu belum memperbaiki satu mesin pun. Aku curiga kamu sengaja minta maaf pada kami. Kamu menghina etika profesi kami. Etika profesi. Jika kamu punya etika profesi, coba perbaiki satu untukku. Perbaiki. Maka dia bisa memperbaikinya. Kamu menghina ahli Amerika kami. Menghina perusahaan kami, saya bisa memperbaikinya. Hahaha. Kalian orang Huaxia tidak mengerti teknologi, sukanya membual. Mesin ini nilainya puluhan juta. Asal disetel rusak, mesin ini jadi sampah. Saya tidak suka mendengar perkataan ini, melihat wajahmu. Orang tuamu pasti orang Huaxia, kan? Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu kepada rekan senegaramu sendiri? Rekan senegara apa? Meskipun orang tua saya orang Huaxia, tapi saya dibesarkan di Amerika sejak kecil, menerima pemikiran dan pendidikan barat. Jangan coba-coba mendekatiku. HMPH. Saya baru pertama kali melihat, ada orang yang melupakan leluhurnya, dan begitu tenang. Mesin pengecoran Amerika kalian, ini sudah generasi ke-6. 5 generasi sebelumnya saya bisa menyetel. Generasi ke-6 meskipun ada peningkatan dalam output produksi, sedikit. Tetapi prinsipnya, tetap sama. Bicara seolah-olah kamu benar-benar bisa. Perusahaan kami telah berdiri selama 50 tahun. Begitu banyak ahli. Tidak sebaik seorang wanita sepertimu. Konyol. Tuan Jim. Dia hanyalah seorang teknisi biasa. Seorang wanita tua yang tidak tahu berat badannya sendiri. Saya sarankan kamu jangan begitu sombong. Mesin ini nilainya puluhan juta. Begitu disetel salah, akan langsung bermasalah. Apalagi masalahnya besar. Selain itu, tim ahli kami masih di sini. Kamu dengan lancang datang untuk memperbaiki mesin. Apakah itu tidak terlalu tidak menghormati kami? Rasa hormat itu timbal balik. Bosnya sedang terburu-buru, mengingatkan sedikit apa salahnya. Kenapa kalian sengaja mempersulit orang? Kami tidak mengizinkan. Kalian orang Huaxia, menyentuh mesin kami. Kalian orang Huaxia tidak mengerti teknologi. Jika kalian punya orang yang mengerti teknologi, tidak akan mengundang kami ke sini. Jadi, silakan kalian segera, tinggalkan mesin saya. Mesinmu apanya? Ini saya beli pakai uang saya. Ada hubungan apa denganmu? Minggir. Ini mesin yang dijual perusahaan kami. Saya tidak mengizinkan seorang wanita pemulung menyentuh mesin kami. Ini benar-benar mencemari profesionalisme kami. Profesionalisme. Saya pikir, kalian sama sekali tidak profesional. Orang yang bahkan belum lulus kuliah, pun belum lulus. Berani mengatakan dirinya mengerti mesin. Apa kamu tidak malu? Siapa yang percaya? Muridmu. Muridmu seharusnya adalah orang yang paling mengenalmu. Bahkan dia juga berkata begitu. Terlihat kamu benar-benar tidak punya kemampuan. Jadi, lebih baik jangan sentuh mesin kami. Jangan gunakan cara ini untuk menghina kami. Karena kamu bicara soal profesionalisme. Maka saya tanya kamu sendirian bisa menyetel mesin ini?
Berapa lama? Kami adalah tim. Bagaimana mungkin sendirian? Mesin semahal ini. Tim kami perlu melakukannya perlahan-lahan, tapi saya bisa. Hahaha, kalian orang Huaxia tidak mengerti teknologi, masih berani membual. Sudah berencana, bisa memperbaikinya. Kalau begitu sekarang saya akan perbaiki satu untukmu. Lihat saja apakah kami orang Huaxia yang membual, atau kalian orang Amerika, yang terlalu picik. Saya sudah bilang, kalian orang Huaxia tidak mengerti teknologi canggih kami. Tidak perlu dicoba, kamu hanya membuang-buang waktuku. Berani bertaruh denganku. Jika saya tidak bisa memperbaikinya, terserah kamu mau apain aku. Ini. Bagaimana? Tidak berani lagi. Bukankah kamu bilang, orang Huaxia sukanya membual? Tuan Jim, biarkan dia mencoba. Lagi pula asal dia menyentuh mesin. Kalian tidak perlu repot dengan layanan purna jual. Ini untuk Anda, juga tidak rugi. Kita. Hari ini mari kita lihat bersama, bagaimana wanita tua ini mempermalukan dirinya sendiri. Baik. Bertaruh ya bertaruh. Hari ini akan kubiarkan kau mencoba. Jika kamu tidak bisa memperbaikinya, kami tidak akan mengurus layanan purna jual mereka lagi. Kamu juga harus meminta maaf kepada kami secara terbuka. Jika saya bisa memperbaikinya, kamu tidak hanya harus terus menyediakan dukungan purna jual, tetapi juga harus meminta maaf atas perilaku sombongmu barusan. Meminta maaf karena telah meremehkan orang Huaxia. Baiklah. Lagi pula kamu juga tidak bisa memperbaikinya. Teknisi Wang, silakan perbaiki. Bodoh amat layanan purna jual atau tidak. Baik. Direktur Li, selesai. Ah, ini, teknisi Wang. Sudah selesai. HMPH, selesai apanya? Cuma sebentar begini. Dia sama sekali tidak punya kemampuan sebenarnya. Gayanya sih mirip. Kalian sudah menyentuh mesin-mesin ini. Jika mesin bermasalah, kami tidak bertanggung jawab atas garansi. Garansi apanya? Menurut progresmu, saya sudah bangkrut sejak lama. Direktur Li. Saya lihat sekarang Anda, seperti orang sakit yang panik mencari dokter sembarangan. Bagaimana Anda bisa percaya, seorang nenek pemulung yang sudah pensiun? Tunggu saja. Sebentar lagi. Begitu mesin ini dinyalakan, pasti akan berasap. Mesin yang baru dibeli ini, jadi rusak seperti ini. Sayang sekali. Zhang Menli. Kenapa kau jadi seperti ini? Disuruh belajar teknik malah tidak mau, malah belajar menjilat. Nenek tua. Kurangi omong kosongmu, kau nyalakan saja. Saya sedang menunggu untuk melihat leluconmu. Ku dengar keluargamu, bahkan tidak punya uang untuk membeli rumah di distrik sekolah. Anak laki-laki dan menantu perempuan, sedang proses cerai. Mesin baru saja rusak, jual seluruh hartamu pun kau tidak akan mampu menggantinya. Saat itu keluargamu harus mengemis di jalan. Teknisi Wang, jangan dengarkan omong kosongnya. Hah. Direktur. Teknisi Wang, ini surat pernyataan bebas tanggung jawab. Apapun yang terjadi tidak ada hubungannya denganmu. Saya, Li Jinze, dalam bekerja, selalu jujur dan terbuka. Selain itu, kau juga tidak perlu khawatir tentang masalah imbalan. Saya, Li Jinze, pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Teknisi Wang. Direktur Li, Anda memang pantas menjadi pebisnis besar. Teknisi Wang. Kali ini saya mempertaruhkan seluruh harta saya ke sini. Dan masih berutang banyak ke bank. Jika kali ini tidak bisa mengirim tepat waktu, meskipun saya menjual semua mesin ini, juga tidak akan cukup untuk membayar. Jadi, Teknisi Wang, saya mohon padamu, kali ini hanya kau yang bisa membantuku. Kau atur saja dengan berani dan tenang. Direktur Li, Anda tenang saja, pasti tidak masalah. Baik. Kau pikirkan baik-baik, begitu mesin dinyalakan dan rusak, kami tidak akan peduli. Sekarang kau minta maaf padaku, dan usir nenek tua ini. Kami masih bisa melanjutkan penyetelan untukmu. Mesin ini dianggap rusak, agar tidak tersebar keluar, dan bilang perusahaan kami tidak peduli dengan kalian. Apa kau pernah peduli? Peduli apanya? Kau. Nenek tua. Saya beritahu kau, saya datang untuk mengundang Tuan Jim ke pabrik die casting Runfeng kami. Sebaiknya kau mendengarkan Tuan Jim, sekarang pergi sana. Kalau tidak,
menyinggung mereka, membuat suasana hati mereka buruk. Tidak ikut denganku, saya tidak akan memaafkanmu. Kau bisa mengundang ahli atau tidak, apa hubungannya denganku, nenek tua? Hari ini saya bicara terus terang, mesin ini sebentar lagi pasti rusak.